semuanya pagi hari ini? All good, luar biasa, Tuhan Yesus baik. Kata-kata yang keluar dari hati selalu sederhana. Efesus 4 ayat 29 berkata demikian. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarkan beroleh kasih karunia. Setiap perkataan yang kita ucapkan memiliki kuasa dan daya cipta. Dalam situasi seburuk apapun, perkataan yang baik itu akan terjadi. Nanti mari sama-sama kita katakan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kepada sesama ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari pagi hari ini kita berdoa, kita beribadah bersama-sama dengan penuh sukacita, antusias bagi Tuhan Raja kita. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita akan bangkit berdiri, saudara. Bergerak satu dengan yang lain, kasih salam. Ya. Selamat beribadah. Ya, aku melihat kasih Tuhan dalam wajah Tuhan baik dalam hidup kita. Katakan sesuatu, ya. Haleluya. Amin. Garis tahun dekat. Haleluya. Ya. Mari saudara kita siapkan hati kita. Mari siapkan hidup kita memuji dan menyembah Dia, sembah Dia, berikan yang terbaik buat Allah kita. Dia sudah mengerjakan sesuatu yang luar biasa dalam satu minggu ini. Saya percaya semua mengalami kasih Tuhan yang luar biasa, kebaikan Tuhan, sukacita, bahkan saudara semuanya mencerminkan kasih Tuhan. Amin, amin, haleluya. Ya Rabba Syanta Karaba. Mari kita angkat tangan kita, semuanya angkat tangan kita. Tuhan Yesus, kami percaya, kami mengundang Kau untuk hadir di tempat ini, dan Roh Kudus ada di tengah-tengah saat ini. Tuhan, Kau beracara dengan maksimal. Oh, manifestasikan Roh-Mu di tengah-tengah kami, Tuhan. Kami mau bawa pujian penyembahan kami, dan itu menjadikan dupa harum kepadamu, Tuhan Yesus. Engkau disukakan untuk apa yang kami buat pagi hari ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, katakan terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan Yesus, Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Oh. Ya Rabba Shandakara. Ya Rabba Takara Shandakara. Haleluya. Haleluya. Ada satu nama, yaitu Yesus. Nama itu yang membawa berkah dan sukacita. Nama itu bersama sejahtera kita, membawa sukacita yang luar biasa. Bahkan alam semesta itu melukiskan kebesaran Tuhan. Alam semesta
hanya di dalam satu nama ibadah Bapa. Amin. Yesus Kristus. Semua berkata Amin. Saya percaya sudah diberkati, amin. Mari kita seundang saudara lebih lagi untuk memuji Tuhan. Kita bersuka cita di hadapan Tuhan kita, amin semuanya. Kita akan sama-sama bersyukur atas semua kebaikan yang Tuhan berikan pada hari ini. Kita sama-sama akan puji Haleluya, memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah bernafas memuji sama
cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya menembus berkosa, untukku beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhan selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, untukku beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Saudara-saudara, silakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan yang Kau berikan pada kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas semua yang Kau berikan pada kami ya Bapa. Terima kasih buat segala yang Kau kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Berkat yang Kau berikan pada kami ya Bapa. Terima kasih buat segala anugerah yang Kau berikan pada kami Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan isi hati Bapa. Layakan setiap pujian kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur atas semua kebaikan Bapa. Banyak sekali Tuhan Kau berbuat dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berikan kepujian ini. Banyak yang Kau perbuat, Terima kasih Tuhan. di dalam hidupku. Rancangan-Mu begitu indah bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat semua anugerah-Mu Bapa. Terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Kami bersyukur Tuhan atas semua kebaikan-Mu Bapa. Hamba yang terima kasih Tuhan Bapa, Kami bersyukur atas semuanya. ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa.
Bapa di sorga, Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Kami bersyukur kami bersama jemaat-Mu di sini. Terima kasih. Merenungkan sebagian dari firman-Mu, dan kami mau hidup memuliakan Allah. Biarlah firman-Mu menjadi bagian dalam hidup kami sekarang dan selama-lamanya. Berkati jemaat ini. Berkati jemaat kami yang kami tinggalkan di Kalimantan. Kami rindu sama-sama terus bersatu hati memuliakan Tuhan kami yang hidup, Yesus Kristus yang kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih bila Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Saya mengajak kita membuka firman Tuhan. Saya pilih dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat 11. Untuk membaca firman ini, saya baca ayat 1, jemaat ayat 2 dan seterusnya sampai selesai. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus, ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan ada belas kasihan sama-sama. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Shalom. Damai sejahtera buat kita sekalian. Saya sangat berbahagia karena diberi kesempatan oleh Bapak Pendeta dan jemaat untuk berbicara tentang firman Tuhan di tempat ini. Kami kemarin datang, kalau nggak salah hari Rabu ya, Rabu pagi. Nama saya Ajoy Sumardi, berasal dari Kalimantan Barat, dan bersama istri datang ke sini. Istri dari Bali, Nyoman Yuliawati. Saya asli dari penduduk Kalimantan Barat atau orang Dayak, dengan rasa sangat bangga di hadapan Tuhan. Kami punya kesan keluarga yang sangat tinggi untuk kemuliaan Tuhan. Pertama, saya memang dilahirkan di pedalaman sekali Kalimantan Barat. Orang tua saya kedua-duanya pemelihara, penyembah berhala, orang Dayak zaman itu. Tetapi itulah kan pengalaman pahit yang dialami, tapi tidak ada jalan keluar. Hanya taunya menyembah kepada dewa, berdukun dan seterusnya. Sehingga
saya jadi anak sulung sekarang padahal bukan anak sulung. 5 saudara saya di atas meninggal sudah. Karena tidak ada pengobatan lain, hanya bersandar pada dukun dan seperti itu. Saya juga sudah sakit keras. Menurut perkiraan tidak ada harapan lagi. Puji Tuhan, misi datang ke kampung kami. Misi itu dari jalan raya dia berjalan paling tidak 4 jam. Bukan jalan raya, cuma jalan yang bisa dilewati oleh sepeda atau motor. Dia paling tidak jalan 4 jam. Ketemu bapak saya, tentu tengah berduka, tengah susah. Lalu bapak saya terima Yesus waktu itu. Katakanlah orang pertama terima Yesus di daerah saya. Jadi saya, mama dan bapak dan saya dibawa oleh misi ke rumahnya untuk dirawat selama 1 minggu di sana. Padahal di kampung masih berdukun buat saya. Misi bilang biarkan aja mereka berdukun, kita ke rumah saya, ke rumah misi. Namanya Bapak Misi itu Pak Pendeta Meret dari Belanda. Puji Tuhan, saya kembali dengan sehat. Sesudah saya Bapak saya terima Tuhan, di bawah saya lahir 3 adik lagi, jadi kami 4 bersaudara. Sehat sampai sekarang karena keluarga menemui anak-anak dalam Kristus. Itu luar biasa yang kami alami. Sekarang saya sudah berumur 75 tahun. Istri masuk 69. Saya masuk sekolah teologi, tamat tahun 70 di Kalimantan Barat. Saya melayani beberapa tahun. Kemudian saya ada kesempatan untuk melanjutkan ke Makassar di Sekolah Tinggi Teologi Jeffrey. Ketemu dengan ibu di sana, sama-sama satu sekolah. Kami memuji Tuhan, Tuhan memberikan saya teman hidup yang paling tepat. Kenapa? Karena memang dukungannya sangat tinggi. Maka pelayanan kami sampai hari ini, kami melayani di desa, bukan di kota. Pontianak ke tempat kami 200 kilo. 200 kilo, kami benar-benar membuka katakanlah lahan pertama. Tidak ada jalan, kami berdua jalan kaki, kadang melalui pematang sawah dan seterusnya. Kami buka pelayanan di situ dengan masyarakat yang sangat sederhana, tapi bagi saya tidak masalah karena memang saya juga berasal dari situ. Tapi istri saya pasti masalah. Karena biasa semua orang, baik Indonesia, orang dunia pengen ke Bali. Tapi istri saya harus tinggal di Kalimantan dan tinggal di hutan. Pertama, sebelum di tempat yang sekarang, kami sempat sebentar ke perbatasan 1 tahun. Di situ jangankan barang yang istimewa, minyak tanah untuk lampu saja tidak ada. Jadi 1 botol minyak tanah itu bagi 4 keluarga, bikin pelita kecil. Nanti kami harus makan cepat, sebab sesudah makan lampu itu mati, jadi kami tidur gelap. Itu kondisi yang kami layani. Nah sekarang tapi di situ istri saya suka sakit, jadi kami pindah di tempat sekarang. Tapi tidak lebih keadaannya, kurang lebih. Nah, lalu kami melayani di situ sekarang sudah 46 tahun kami tidak pindah satu tempat. Kami mulai segala-galanya. Maksud saya, maaf ya, saya hanya cerita dulu. Kami buka sekolah SD supaya masyarakat di sini yang tidak sekolah bisa sekolah. Kami langsung terjun jadi guru dan tidak terima bayaran apa-apa karena orang tidak akan mampu bayar dengan apa, dia aja payah hidup. Lalu kami mulai juga melihat masih banyak di pedalaman, kami buka panti asuhan. Panti asuhan kami masih ada sampai sekarang. Hanya sekarang sudah lebih maju, jadi anak-anaknya tinggal 40. Semua itu kami laksanakan dengan sangat-sangat sederhana. Ya, memang sekolah tidak usah bayar karena memang kami berdua yang ngajar di situ. Panti asuhan disiapkan juga makan minum tapi sederhana sekali.
Nah, kemudian melihat di pedalaman, kami masuk pedalaman itu, pelayanan bukan berjalan 1-2 jam, tapi kami biasanya berjalan dari satu kampung ke kampung lain, nanti sampai malam, nginap di sana, bikin kebaktian, beberapa malam pindah lagi dan seterusnya. Ya puji Tuhan, kami tinggal tetap di desa. Katakanlah sinode kami di desa itu sampai hari ini, kami sudah buka gereja kurang lebih 40 di pedalaman semua. Tidak ada gereja, kami tidak ada di desa. Kalau nanti Bapak Gembala, Bapak Pendeta dan Ibu mau ke sana, silakan kami ajak ke gereja-gereja kita, karena memang mereka sangat senang kalau dikunjungi. Ya, jadi kami juga melihat di pedalaman perlu hamba Tuhan. Maaf, tidak, kalau hamba Tuhan sudah sekolah keluar, tidak mau kembali ke Kalimantan. Jadi mau tidak mau kami buka teologia juga. Sampai hari ini walaupun muridnya luar biasa. Untuk sekarang muridnya ada 90, hilangkan nolnya. Jadi 9 orang aja. Tapi kami berbahagia karena mereka sangat membantu, sehingga semua gereja kami sekecil apapun di pedalaman ada gembalanya. Karena memang kita sudah persiapkan misi. Ya, jadi kalau 46 tahun kami melayani di situ, Bapak Ibu, 6 tahun pertama kami tidak pernah ke kota. Tidak pernah injak kota Pontianak 6 tahun pertama. Karena memang pertama pergi pakai apa? Kendaraan juga susah. Jadi kami tetap bertahan. Kemudian Tuhan berikan kami 4 anak laki-laki. Ya, kemudian Tuhan juga kasih kami anak-anak perempuan. Walaupun tidak lahir dari kandungan kami, tapi kami sangat berbangga. Satu di antaranya jemaat Bapak di sini. Yaitu Tuhan beri kami anak laki-laki. Saya mohon maaf, saya tidak bermaksud apa, teman. Saya mau katakan, karena waktu saya masuk di desa itu, saya bilang, Tuhan berjanji, Tuhan berkati di kota, Tuhan berkati di ladang. Ladang berarti di bawah kampung lagi. Ternyata ya, sama kesaksian saja, Tuhan berkati kami, anak-anak kami, untuk sekarang kami menikmati, sudah saat Tuhan memberkati kami. Karena 4 anak kami, yang pertama melayani Tuhan sebagai pendeta juga. Nah, yang kedua, puji Tuhan tahun 2020 menyelesaikan dokter spesialis bedah di Semarang, Pak. Dan kalau lihat di YouTube, waktu tahun 2020, se-Indonesia ada 36 penamatan dia lulus terbaik. Padahal anak desa tinggal di hutan, aduh luar biasa. Itu bangganya kami. Lalu anak yang ketiga, Tuhan beri kesempatan, dia yang di Pontianak sekarang sebagai jaksa Kasipidum di Provinsi Kalimantan Barat. Yang nomor 3, sangat membantu gereja-gereja di pedalaman supaya bisa buat sekadar bangunan, dia dari arsitek dan kerja di PIKU. Jadi 4 itu mengasihi Tuhan. Jadi kami sangat senang. Kami ada di sini, kami menerima bonus dari Tuhan. Langkah awal memang karena ada anak kami di sini, sehingga kami bisa langsung menuju ke tempat ini. Tapi benar-benar kami merasa bonus dari Tuhan, karena 46 tahun kami melayani di desa tertinggal. Jadi luar biasa. Kalau saya ingat peristiwa-peristiwa yang kami alami, rasanya tidak mungkin saya ada di sini. Sangat-sangat mustahil. Tapi itulah kasih karunia Allah. Dan saya juga bisa bertahan seperti itu karena yang paling kuat sebenarnya istri saya. Kalau saya bisa 46 tahun di gereja seperti itu, karena memang saya berlatar belakang dari sama, walaupun bukan satu daerah, tapi bentuknya sama. Kalau ibu sampai hari ini belum pernah minta pulang ke Bali untuk tinggal di sana,
Kalau pulang sekali-sekali ya, tapi kalau untuk pindah dari tempat itu, selalu dia katakan tiang awan kita belum bergerak. Jadi kami masih bertekad, nanti juga kami kembali dari sini, kami masih akan melanjutkan pelayanan kami di sana. Panti asuhan sebenarnya dulu sangat sederhana, tapi akhir-akhir ini kami dibantu oleh anak-anak yang dulu pernah kami didik, ikut mengambil bagian, sehingga pekerjaan kami didukung oleh anak-anak yang pernah kami layani waktu mereka masih muda. Baik gereja, istimewa panti asuhan, termasuk anak kami dari sini juga ambil bagian untuk mendukung pelayanan. Jadi kami cuma awal. Barangkali sekali lagi saya katakan, kalau ada yang mau coba-coba main-main di desa, kami tunggu di Kalimantan Barat. Istimewa kalau boleh bulan Desember, duriannya banyak sekali. Dan tidak usah cari ke lain, kepalanya punya atau saya. Karena memang kita tidak ada kerja lain ya, apa yang bisa kita tanam. Akhirnya semua ya kita nikmati setelah kita sekarang, karena memang waktunya kolahkan anak pun kami berdua kerja keras. Karena kami memang ya tancap lutut, tancap tenaga, dan kami bekerja keras di situ. Untuk lebih banyak kenal kehidupan kami, karena ini seumur anak saya nomor 2 yang ada di sini dan menantu juga. Puji Tuhan, pertemuan kita dan saya dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan yang kami ambil dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat 11. Jemaat kekasih, kita selalu membanggakan seseorang yang mempunyai kelebihan dan kita jadikan panutan dalam hidup kita. Dari pengalaman hidup yang saya pernah alami, mulai dari awal di mana Tuhan memberikan kepada orang tua saya bisa mendapat anak dan terus selamat dan baik-baik, saya merasa benar-benar kasih karunia dari Tuhan. Jadi Tuhan itulah panutan utama, Yesus Kristus yang kita sembah. Karena bagi Yesus yang kita sembah bukan saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi ayat 1 berkata, dia mempunyai satu kelebihan, kelengkapan di dalam hidup kita, dimanapun kita berada. Tadi saya katakan, kami bertekad untuk tinggal di desa. Saya katakan karena memang firman Allah berkata, diberkati engkau di kota, diberkati kita di ladang. Dan Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai ayat 14. Dan kami menikmati apa yang diucapkan oleh Allah, karena kami coba dan terus melaksanakan apa yang Tuhan rencanakan di dalam hidup kami. Nah, Yesus sebagai panutan kita, ayat 1 mencatat beberapa hal penting yang perlu kita timba sebagai dasar kehidupan kita dimanapun kita berada sekarang ini. Di dalam ayat 1 itu dikatakan, dalam Yesus ada nasihat. Manusia menasihati kadang-kadang ada udang di balik batu. Manusia menasihati sekedar mencari kesempatan. Tetapi Yesus tidak pernah ada unsur-unsur lain. Dia memberikan kita nasihat yang sempurna, yang agung, yang kekal. Sehingga kita lihat bahwa di dalam hidup kita nikmati nasihat yang baik. Hidup orang Kristen biasanya tidak diukur dengan uang, tidak diukur dengan harta. Harta dan uang bisa dan harus dan boleh kita miliki, tetapi kebahagiaan kita ada dalam hati. Bisa kebersamaan di dalam keluarga yang walaupun mungkin kalau kami mengalami banyak kekurangan, tapi tidak pernah kami merasa menyesal atas semua itu. Karena janji Allah tetap kekal. Dan dalam Yesus ada penghiburan kasih. Ada penghiburan. Kita kadang-kadang mencari penghiburan di tempat-tempat tertentu. Benar, kita bisa di sana boleh tertawa, boleh bertepuk tangan, boleh bersorak-sorai.
tapi kembali ke rumah bisa-bisa tetesan air mata lagi terjadi. Bisa kehancuran. Mungkin tidak kita sadari apa yang kita miliki justru habis. Tapi ketika kita bertepuk tangan di bait Allah, di gereja, di rumah tetap, senyuman manis suami istri, orang tua dan anak-anak. Luar biasa. Yesus, di dalam Yesus ada penghiburan kasih istimewa di dalam rumah Tuhan. Di dalam Yesus ada persekutuan roh yang tidak dimiliki oleh orang dunia ini. Roh dunia menyesatkan, roh dunia unsur menggagalkan, tapi roh Allah membuat kita semakin merasakan makna, arti hidup, sehingga kita tahu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur adalah kehendak Allah di dalam hidup kita. Dan di dalam Yesus ada kasih mesra luar biasa. Saya melihat Bapak Ibu duduk bersama suami istri dengan tersenyum. Orang dunia bisa tersenyum di depan orang ramai, tapi di belakang sana satu menghadap ke lain, satu menghadap ke lain. Nah, untuk itu kita merasa di dalam Kristus ada kebahagiaan yang luar biasa. Karena Yesus menciptakan di dalam keluarga kita, yaitu kasih mesra. Kami merasakan sendiri. Kalau anak-anak ngumpul, menantu ngumpul, anak-anak kita gabung sama kami ngumpul, sama anak-anak ngumpul, aduh, senangnya luar biasa. Kebahagiaan muncul dengan rasa suasana yang lebih indah dan mungkin lebih indah dari tempat yang terindah di dunia ini. Kemudian di dalam Yesus ada belas kasihan. Ada belas kasihan. Di dalam Yesus sempurna. Dia patut menjadi panutan kita. Patut kita sembah. Patut kita muliakan. Karena di dalam Yesus kesempurnaan itu diberikan kepada kita, dibagikan kepada kita. Nah, sebab itu beberapa hal Tuhan minta dari kita. Di dalam ayat 1 dalam ayat 2 dia minta baik di keluarga, di jemaat. Dia minta hendaklah kamu sehati sepikir. Sehati sepikir, tidak saling menyalahkan. Di saat-saat satu sama yang lain saling menyalahkan, sebenarnya kehancuran mulai ada, mulai terjadi, mulai tidak terasa lagi kebahagiaan itu. Nah, makanya di dalam ayat ini dikatakan hendaklah kamu sehati sepikir. Sehati sepikir, terutama mulai dari dalam keluarga, suami istri, orang tua dan anak-anak, juga dalam satu jemaat. Hidup sehati sepikir itu sangat indah. Yang kedua, kita lihat dalam ayat 3. Di dalam kehidupan kita saling menghormati. Saling menghormati. Saudara, bukan kita hanya kepada pejabat saja baru kita. Pernahkah kita menghormati istri kita? Kalau masak yang enak, kita katakan, aduh, luar biasa. Aduh, luar biasa. Dan kalau sudah dipuji saja, besok lebih enak lagi pasti. Ya. Pernahkah kita puji anak-anak kita untuk mengatakan kepadanya, aduh, kamu anak yang baik. Saya kira kami bisa mencapai tadi yang saya katakan buat Bapak Ibu, bukan sebagai sebuah kesombongan, tapi sebuah pengalaman hidup. Kami senantiasa saling menghargai, saling menghormati anak-anak menantu kami sangat sayang. Karena menantu itu salah orang tuanya
bisa-bisa bukan jadi menantu tapi jadi hantu. Ya. Tetapi kalau kita membawa dia dalam suasana yang indah, kita merasakan sekali satu persekutuan. Tadi saya katakan kepada anak kami di sini, kalau saya terus tinggal di Hong Kong, di Australia ini bersama kamu, umur saya tambah 20 tahun lagi. Luar biasa, karena memang kita lihat bahwa saling menghormati itu adalah penting. Saudaraku, sebenarnya di kalangan orang Dayak aslinya sulit untuk kita bersalaman pertama, saling menakutkan. Tapi modal besar kalau kami ketemu mereka, mulai saja dengan senyum, lalu mereka tertarik. Sudah tertarik, dia merasa bergaul bersama. Sudah itu dia merasa bahwa tidak pernah kita rasakan. Akhirnya terjadi satu persekutuan, tidak membedakan. Saya percaya jemaat ini akan penuh kalau kita mulai mempraktekkan saling menghormati. Yang datang merasa, wah di sana saya berbahagia. Jadi saudaraku yang dikasih, jadi yang kedua kita lihat saling menghormati. Kemudian yang ketiga terdapat di dalam ayat yang ke-5, di situ dikatakan bahwa di dalam Kristus kita diminta meneladani kepribadian Kristus. Kepribadian Kristus, dia benar-benar kasih yang sempurna, rela berkorban. Kita kadang-kadang kalau kena senggol sedikit, atau kena singgung sedikit, nanti ada balasannya. Yesus digantung di atas kayu salib, darahnya tercurah, tubuhnya dihancurkan. Tapi yang dia ucapkan, ya Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang dia perbuat. Kata itu ada dalam Kristus. Kristus berikan kepada kita, yang kita simpulkan dengan saling mengasihi. Saling mengasihi, merasakan bahwa kita perlu hidup di dalam kasih. Kalau di dalam ayat 1 ditambah kasih mesra. Luar biasa ya. Jemaat saya lihat kalau ketemu, aduh mesra sekali. Kalau teman kita salamnya ujung jari aja yang ditunjukkan. Jadi saudaraku yang kekasih, kalau Tuhan sudah memberikan hati Kristus di dalam kita, kita tidak gampang menyerah. Tantangan apapun, kesulitan apapun, kalau Tuhan izinkan, Tuhan merencanakan sesuatu yang terbaik di dalamnya. Ayub tidak akan dikatakan orang saleh kalau dia tidak mengalami apa yang dialami pada waktu di dalam waktu penderitaan. Saya kira penderitaannya itu gampang. Mungkin kita bisa. Coba bayangkan ketika istrinya saya sudah berkata, Ayub, berapa lama lagi kamu harus bertahan, harus taat kepada Allahmu, tinggalkan. Ayub, kalau saya bayangkan dia tersenyum menjawab, jangan yang baik saja kita terima. Kita perlu terima. Mungkin istrinya makin marah. Kalau gitu jangan tinggal di rumah, tinggal di hutan sana sendiri. Saya jijik. Tetapi ketika Ayub di sana, teman-temannya juga membuat tekanan di dalam hidupnya. Tapi karena Tuhan merencanakan sesuatu yang terbaik, satu ketika semua boroknya lepas, kulitnya berubah menjadi kulit seperti kulit bayi. Maaf kalau saya katakan mungkin waktu dia pulang, orang berkata, Bu, Om Ayub datang. Mungkin mereka bilang, ngapain lagi dia datang? Tapi mereka bilang, Om Ayub udah sembuh, Bu. Saya tidak percaya, dia langsung buka pintu. Dia ngintip dulu dari jendela, benarkah? Oke, setelah dia lihat sembuh, kulitnya halus, masuk ke rumah, pasti banyak orang nonton juga. Banyak orang bertamu juga, melihat, membuktikan apa yang terjadi.
Saya percaya, saya menafsir saja. Mungkin ibu-ibu lain, kok halus sekali kulit buyuk. Barangkali istrinya bilang, jangan pegang lama-lama, itu suamiku. Karena perubahan yang Tuhan berikan. Amin. Kalau Tuhan izinkan kesulitan terjadi di dalam hidup kita, kalau Tuhan izinkan pencobaan itu terpaksa kita hadapi, pasti Tuhan menyediakan yang terbaik buat kita. Amin. Pasti Tuhan persiapkan yang terbaik buat kita. Kemudian selanjutnya, di dalam Yesus ada kerendahan hati. Bayangkan, dia tidak lahir di istana. Dia tidak lahir dalam keluarga sultan. Dia tidak lahir di keluarga kaisar. Tapi dia lahir di keluarga yang sederhana, yaitu Yusuf dan Maria. Saya pikir waktu dia datang, waktu perintah raja untuk menghitung penduduk, dia tidak ada tempat. Mungkin saja memang dia terlambat datang. Tapi kalau sebenarnya orang menilai dia tidak ada apa-apanya, hidup dalam kemiskinan, sehingga tidak ada yang siap untuk menerima dia, untuk bertamu di rumahnya. Akhirnya yang mau terima dia kambing domba di kandang sana yang mau terima dia. Saudaraku, tetapi kita lihat Yesus rendah hati. Tidak pernah dia menyesal melakukan apa yang Allah rencanakan di dalam hidupnya. Maka kita lihat ayat 9 merupakan puncak dari kita mengatakan Yesus adalah panutan hidup kita. Di dalam ayat-ayat itu dikatakan semua lutut akan bertekuk di hadapan Tuhan. Semua lidah akan mengaku dia Tuhan yang hebat, Tuhan yang kekal. Jangan kita terlambat mengaku dia. Sekarang kita katakan Tuhan yang hebat. Kita perlu bertekuk lutut di hadapannya. Mungkin di kamar, mungkin di ruang doa, mungkin di tempat-tempat. Bertekuk lutut di hadapannya dan mengaku dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia Tuhan yang menjamin hidup kita, bukan saja di surga, tapi di dunia juga. Kalau di surga, dia berkata tanah air kita itu sudah pasti. Dalam Filipi pasal 3 sudah pasti kita dikatakan tanah air kita yang kekal ada di surga. Jaminan orang percaya sudah pasti. Tetapi di dunia juga pasti. Yesus katakan, jangan takut, aku menyertai. Saya tidak bermaksud menguji atau menguji, tapi ingin mengulang kembali. Dalam Alkitab ini, kata yang sejenis, jangan takut, aku menyertai engkau, 365 kali. 365 kali. Berarti belum mata kita terbuka, belum turun tangga, Tuhan sudah bilang, jangan takut, aku menyertai engkau. Amin. Nah, sebab itu di dalam kehidupan di dunia ini pun Tuhan menjanjikan yang terbaik buat kita. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk menikmati segala sesuatu. Tuhan memberikan kita kesempatan memiliki harta, kekayaan, pendidikan, dan seterusnya. Tapi saya katakan tadi, jangan terlambat, jangan tunggu nanti Tuhan datang baru kita bertekuk lutut. Sekarang kita bertekuk lutut. Sekarang kita memuji Dia. Sekarang kita berseru kepadanya. Di mana Dia? Lagu yang dinyanyikan kita biasanya kita nyanyikan, Yesus hanya sejauh doa. Tidak perlu kita cari Dia. Kalau saya di Kalimantan diberi kesempatan berdoa ke firman Tuhan, sangat-sangat luar biasa begitu. Tapi Yesus yang saya sembah sama yang di Kalimantan dengan yang di sini. Dia katakan, kamu tinggal di kota, kamu tinggal di ladang, penyertaan Tuhan kekal. Orang Kalimantan sekarang terangkat karena mereka tinggal di ladang. Benar-benar terangkat sekarang, beda jauh dari 10 tahun yang lalu. Karena orang-orang dulu tinggal di ladang, termasuk bapak saya juga tinggal di ladang. Jadi sekarang
dengan berkembangnya kelapa sawit orang di ladang yang punya kebun. Orang yang di kota tidak punya. Saya tidak bermaksud saya tidak bermaksud di sini tidak ada perkataan lagi ya. Tapi saya bermaksud bagaimana Allah menyertai kita. Di kota Allah menyertai kita cara tersendiri seperti yang tersedia di tempat ini. Karena apa yang disediakan oleh Allah memang Dia berikan kepada kita. Dia sediakan di kota untuk kita yang ada di kota. Dia sediakan di desa untuk kita yang ada di desa. Dia sediakan di hutan untuk kita juga di hutan itu akan mendapat sesuatu yang terindah. Semua itu sekarang saatnya kita bertekuk lutut di hadapan Allah, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Mungkin kita gampang mengingat Matius pasal 6 ayat 33. Tapi saya mau mengingatkan kita ayat 32, jangan lupa. Ayat 32. Kalau ada yang dapat silakan ayat Matius pasal 6 ayat 32. Kalau yang dapat silakan kau baca. Matius pasal 6 ayat 32. Matius pasal 6 ayat 32, beginilah firman Tuhan. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Amin. Bangsa-bangsa di dunia mencari sesuatu yang dia sendiri tidak tahu dapat atau tidak. Tapi bagimu, anak Tuhan, saya dan kita semua dibilang, aku sudah tahu kamu memerlukan itu. Aku sudah tahu kamu memerlukan itu. Baru ayat 33 kuncinya dikasih buat kita. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sekalian akan ditambahkan kepada. Kita gampang membaca ayat 33 tapi lupa kita dengan ayat 32. Yang merupakan suatu gambaran yang jelas. Bahwa Tuhan menyediakan buat kita yang terindah, yang baik, yang bermanfaat, bahkan yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan tidak larang kita kaya. Tuhan tidak larang kita memiliki apa saja. Karena memang justru di dalam keberhasilan atas berkat yang kita terima, disitulah kemuliaan Allah jadi di tengah-tengah dunia ini. Kesaksian hidup supaya orang-orang juga melihat orang Kristen juga diberkati Tuhan. Karena memang sasaran utama Allah memberikan kepada anak-anaknya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Silakan Bapak Pendeta, kita berdoa. Haleluya. Kita beri apresiasi yang paling baik sekali lagi ya. Kalau kita tahu bahwa kita ini menjadi anak Tuhan dan kita tahu bahwa ada yang namanya surga dan kemudian ada yang namanya neraka. Saya sih berharap kita semua tahu nih, ya. Satu rekan berkata, ada yang nggak tahu Pak. Jadi mereka nggak percaya, gitu ya. Kalau orang nggak percaya begitu, diinjili dulu, sampaikan. Kalau tidak mau tahu, ya jangan dipacari. Itu maksud saya. Kalau orang itu menolak Tuhan dalam hidupnya, ya sudah berteman saja. Jangan dibuat proses untuk kehidupan kita yang panjang. Kita semua tahu bahwa ada surga, ada neraka, ya. Kemudian yang kita perlu tanyakan, gini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang itu harus punya pause. Pause apa sih? Pause itu apa? Bukan ikan, apa? Berhenti, jeda. Orang itu harus punya jeda. Nah, jeda yang kita miliki dalam kehidupan kita, paling tidak itu harus menjadi dua hal yang kita pikirkan. Yang pertama adalah keadaan kita di hadapan Tuhan. Jangan seperti Marta yang kemudian dia marah kepada adiknya yang bernama Maria. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan tolong itu. Si Maria dikasih tahu supaya membantu aku. Ya.
dia bekerja, dia bekerja, dia bekerja. Memang begitu saudara. Kalau saudara berusaha, saudara pasti dapat. Kalau saudara bekerja, saudara pasti akan dapat. Tinggal di kontrakan, minta supaya tinggal di apartemen atau beli rumah sendiri. Sudah punya motor, minta punya mobil, bisa. Kita dengan bekerja keras, bisa. Dengan kepandaian, bisa. Tetapi saudara, Tuhan berkata begini, yang Maria ini loh, tahu mengambil bagian yang terbaik. Saya yakin Maria juga bukan orang yang malas. Iya kan? Dia itu keluarga yang penuh kualitas, saudara. Begitu adiknya mati, semua ngumpul, saudara, kampung di situ. Artinya mereka orang yang bertanggung jawab. Cuma ada satu ini, kesalahan si Marta. Dia tidak memperhatikan hidupnya. Hari ini, saudara, kalau engkau punya jeda, pikir, kira-kira aku ini di hadapan Tuhan ini seperti apa? Kira-kira kalau aku mati hari ini, karena jam kehidupan cuma sekali kan? Selesai. Kita boleh berkata, nanti deh kalau aku sudah punya semua. Ya kalau sampai. Ya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa setiap hari memang ada deadline yang kita harus kerjakan. Mirip si Marta, harus selesai. Pelayanan juga harus selesai. Tapi kalau saudara tidak punya jeda, ya, saudara tidak punya waktu yang spesial. Saudara memikirkan hidupmu di hadapan Tuhan, sia-sia. Gitu. Saudara mungkin berhasil. Saudara memiliki segalanya, tapi begitu selesai, saudara belum pernah melihat ya, ada orang yang takut mati. Pernah ada yang lihat orang takut mati? Ketika menghadapi orang yang mau mati, saya sering kan, orang itu kalau mau mati itu ada yang rest in peace gitu ya. Tapi ada yang takut, termasuk papi mertua saya. Ya, walaupun ilmunya banyak, kerisnya terbang. Saya itu punya mertua cukup suka yang begitu-begitu. Tapi menjelang kematian, dia takut. Ya. Tapi ketemu Tuhan Yesus, dia berkata, aku menerima Yesus bukan ada tekanan, karena aku tahu dia satu-satunya juru selamat. Nah ketika saudara berjeda, menghadapkan hidupmu di hadapan Tuhan, kalau engkau berkata, aku sudah terima Tuhan, dan ada jaminan keselamatan, tadi dikatakan ya, ada jaminan keselamatan, saudara harus memikirkan hal yang kedua, yaitu apa? Orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu, kalau kita tahu itu satu-satunya jalan, paling tidak saudara berdoa buat mereka yang menuntut diri. Saya rindu saudara hari ini kita menanggapi firman Tuhan ya, sehati, sepikir, itu tidak hanya dalam hal-hal yang jasmani, tapi ada hal yang panjang dalam hidup kita. Ya, hal-hal rohani. Kemana nanti istri kita, kemana nanti suami kita, kemana nanti orang tua kita. Ya, kalau sudah lolos di hal yang pertama, ketika kau menghadapkan diri kepada Tuhan, Tuhan, hari ini aku mendengar firman-Mu yang berkata, Kau menyediakan rumah bagiku. Kalau kau belum menerima Tuhan, sudah dikasih Tuhan, kau menerima. Karena kita nggak pernah tahu beberapa menit lagi ya, saudara mau kemana. I'm serious. Kalau nggak punya Tuhan Yesus, saudara bisa kehilangan loh keselamatan. Dan ini adalah satu komunitas yang kita ini percaya bahwa hanya Tuhan satu-satunya juru selamat kita. Beberapa lama hidup, saya bersyukur. Bapak Pendeta Sumadi berkata, kalau aku tinggal di Australia, aku berkata Tuhan bisa tambahi 20 tahun. Ini diusahakan lah ya. Kita bisa usahakan ya, supaya dia bisa tambah 20 tahun. Ya sama Andri itu bisa ya. Tidak kerinduan. Saya rasa hidup 20 tahun tidak hanya pergi ke rumah nonton dan sebagainya. Pasti kalau dia tambah 20 tahun ya pasti 5 gereja. Seperti begitu ya. Dan konfirmasi Pak,
Yang di sana boleh, di sini siap. Oh, gitu. 46 tahun tinggal di hutan, tinggal di pedalaman. Ada Pak? Berapa lama? 4 hari. Dan 46 tahun. Kita ini keberkatan saudara hari ini, ya. Kita baru susah sedikit kita berkata, Tuhan, di mana Engkau? Di desa aja ada Tuhan, sini ada Tuhan. Ngomong sama sebelahmu, di sini ada Tuhan. Iya, di sini ada Tuhan. Nah, hari ini kita diingatkan sesuatu yang luar biasa. Ketika saudara dan saya tetap bisa tinggal dalam anugerah, akan melihat pertolongan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Amin, saudara. Jadi biarlah apa yang menjadi kebaikan Tuhan itu kita nikmati sama-sama. Ini ya Rafael ya, Tuhan itu baik bagi kita. Saudara mau tahu kesaksian dari Rafael? Ini tinggal bersama kita beberapa bulan saja langsung dapat gelar master, saudara. Siang nanti dia akan balik ke Melbourne dengan tugas yang baru, ya dan kita minta dia bersaksi sebelum kita berdoa sama-sama. Katakan satu dengan yang lain, Tuhan Yesus itu hidup. Sekarang. Shalom semua. Puji nama Tuhan, kalau saya bisa kembali ke Sydney lagi setelah 2 minggu yang lalu saya baru ke Sydney. Siang hari ini saya mau mengucapkan terima kasih untuk Bapak Gembala, Bapak Petrus, sama Ibu Gembala, Ibu Iin. Saya diberi kesempatan untuk bersaksi bagaimana Tuhan bawa saya sampai sejauh ini. Saya juga mau berterima kasih kepada Bapak Sumarti. Firman Bapak sangat relate dengan apa yang mau saya sampaikan pada siang hari ini. Singkat aja kesaksiannya. Jumat kemarin saya baru saja graduation master saya. Tadi saya mau bicara tentang graduation saya mau bicara tentang bagaimana 8 tahun yang lalu ketika saya masih SMA kelas 2, pada saat itu kondisi ekonomi keluarga saya memang nggak baik gitu, nggak bagus gitu. Mama saya, papa saya punya toko sembako kecil di pasar. Mama, papa kerja setiap hari, 7 hari dalam seminggu, bangun pagi jam 5 pagi, tutup sore, kecuali hari Minggu. Kalau hari Minggu tutupnya jam 9 karena ke gereja. Dan pada saat itu memang kerjanya itu sehari untuk sehari saja gitu. Kalau hari ini buka toko, cukupnya untuk hari ini saja gitu. Saya 3 bersaudara, saya punya 2 adik kecil, masih sekolah juga. Dan pada saat itu memang papa saya itu sudah sakit. Sudah belasan tahun papa saya sakit saraf kejepit. Jadi memang selama ini yang maksudnya benar-benar strong di dalam keluarga saya itu mama saya gitu. Papa bantu mama, tapi memang mama yang paling strong di keluarga ini gitu. Kemudian pas saya waktu itu kita ada ngobrol sama satu keluarga gitu. Kita ngobrol satu keluarga, mama papa bilang, sorry kita nggak bisa kuliahin kamu gitu. Kita nggak bisa kuliahin kamu karena memang kita nggak mampu gitu. Kita nggak ada uang sama sekali gitu. Saya pada saat itu nggak apa-apa sih, pada saat itu saya menerima keadaan kalau saya nggak akan kuliah, istilahnya seperti itu gitu. Satu hari saya di kelas gitu kan, ada satu alumni sekolah saya datang ke kelas. Dia bilang begini, alumni ini kerja di salah satu bank terbesar di Indonesia pada saat itu. Dia datang, dia bilang, kita dari bank ini punya program beasiswa untuk program IT dan akuntan gitu kan. Dan tenang, ini beasiswa full 100%, kamu gak usah bayar, dan kamu juga dikasih uang jajan gitu, uang jajannya uang PTKI pada saat itu gitu. Pada saat itu saya bilang, oh Tuhan, inilah jawaban Tuhan gitu. Saya bisa kuliah melalui jalan ini gitu. Akhirnya saya pulang ke rumah, saya cerita ke mama papa gitu, saya bilang, Pak, masih bisa kuliah nih, masih ada harapan bisa kuliah nih gitu kan. Jadi saya sendiri. Terus kita sepakat berdoa, setiap malam kita berdoa selama kurang lebih 2 bulan gitu. Kita bawa dalam doa supaya saya bisa masuk ke dalam program tersebut gitu. Karena karena itulah satu-satunya istilahnya harapan saya untuk saya bisa kuliah pada saat itu. Kita berdoa terus selama 2 bulan gitu, sampai pada akhirnya
tibalah hari H gitu kan. Saya datang, saya diantar papa saya naik motor ke saya diantar papa saya naik motor ke tempat tesnya pada saat itu ada di kota, di Sudirman kalau nggak salah. Yang ikut tes itu dari sekolah saya ada 3 orang gitu kan. Saya ikut tesnya itu ada banyak tahap gitu. Ada tahap psikotes 1, psikotes 2, interview 1, interview 2, segala macam, ada 5 atau 6 tahap gitu. Saya juga 8 tahun lalu gitu. Dan ketika saya ikut tes pertama, selesai tes pertama, diumumin hasilnya gitu. Langsung diumumin, ada listnya, nama saya nggak ada gitu. Nama saya nggak ada. Di situ saya langsung, wah, saya sakit hati, saya maksudnya kecewa gitu. Saya pulang, saya naik ojek pulang ke rumah, dalam perjalanan saya merenung gitu. Tuhan, kenapa? Saya kira ini maksudnya jalan yang kau sediakan gitu bagi saya gitu, supaya saya bisa kuliah. Dan sampai rumah, mama saya tahu, wah, kok ini anak pulang cepat gitu kan, tesnya ada banyak gitu, ada 6 tahap. Kenapa ini anak baru nyampe sejam udah balik ke rumah gitu kan? Mama papa saya tahu gitu, maksudnya saya nggak lolos gitu. Akhirnya saya lari ke kamar gitu, saya nangis, bilang sama Tuhan, Tuhan kenapa gitu? Seakan-akan saya nggak punya masa depan saya diambil gitu. Tapi long story short, akhirnya entah kenapa pada saat itu saya nggak sakit hati, saya nggak kecewa. Memang maksudnya sedih, saya kecewa, tapi saya nggak sakit hati gitu. Saya masih ingat banget, saya masih setia, saya masih ikut ke gereja, saya masih ikut fellowship, saya nggak yang istilahnya lari dari Tuhan. Sampai long story short, saya ke Australia beberapa tahun kemudian, 5 tahun saya berjuang di sini sampai pada akhirnya hari Jumat kemarin saya bisa graduation, selesai program master saya, dan saya percaya ini semua bukan karena kekuatan saya nggak mampu, saya nggak bisa apa-apa gitu. Ini semua dari Tuhan gitu. Di hari yang sama juga, waktu kemarin graduation, hari Jumat saya masih ingat banget, jam 5 sore visa saya di granted, saya dapat 485 temporary resident, saya dapat 5 tahun gitu. Walaupun awalnya saya nggak nyangka saya bisa dapat 5 tahun, saya kira cuma 3 tahun, tapi tiba-tiba saya dapat notifikasi itu, saya bilang ini hadiah dari Tuhan gitu. Saya dapat 5 tahun dan saya sangat maksudnya amazed gitu. Saya benar-benar nggak nyangka itu. Mungkin saya tutup dengan satu ayat gitu, 1 Korintus 2 ayat 9 gitu. Tetapi ada seperti tertulis, apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati, itu semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Semoga kesaksian singkat ini bisa memberkati Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari berdiri bersama Yesus yang termanis buat jiwa, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku. Jadikan Yesus termanis dalam hidup kita, amin. Karena apa yang tidak pernah kita lihat, Dia akan sediakan buat kita. Saya nggak tahu seberapa banyak di antara saudara yang tidak bisa mengecap kemanisan Tuhan itu. Kau disibukkan dengan deadline hidupmu, kau disibukkan dengan apa yang kau akan kerjakan. Ingat, jam kehidupan cuma sekali, Bapak Ibu. Setelah itu selesai, dan semua saudara dan saya harus menghadap kepada Tuhan. Karena kita tahu ada surga, ada neraka. Kita harus berhadapan dengan Tuhan. Yang pertama, saudara yang belum menerima Tuhan dalam hidupmu, mungkin sudah ke gereja sih, tapi kalau hari ini Tuhan mengetuk hatimu, ya, jangan engkau keraskan hati. Berkata, Tuhan, kau termanis. Pak, saya sudah menerima Tuhan. Apakah Yesus termanis dalam hidupmu? Lihat cara hidupmu ketika bangun pagi. Ya, cinta mula-mula mungkin bisa membuat kita
mencari Tuhan. Tapi hari ini apa yang terjadi? Begitu bangun pagi apa yang saudara kerjakan? Saudara terlambat, saudara cepat-cepat buru bekerja. Saudara betul di Australia, saudara harus kerja keras. Saya juga kerja keras. Saudara bangun pagi, saya juga bangun pagi. Tetapi ketika kita memulai hari, apakah kau bisa memperlambat jalan hidup? Perlambat sedikit, setengah jam lambat. Kayak siput itu loh saudara. Siput itu paling cepat juga lambat. Betul kan? Siput itu jalan cepat pun pelan. Bisakah kita di pagi hari perlambat sedikit jamnya? Untuk apa sih? Untuk jumpa yang termanis dalam hidup ini. Ya, percayalah saudara, punya uang banyak tidak menjamin kita bahagia. Ya, bersyukur. Si Rafael bersyukur apa yang ada. He is still available. Kalau saudara punya anak, punya cucu, atau saudara sendiri belum punya, dia masih jomblo saudara. Dia berkata, satu saat saya akan menikah dengan orang yang takut sama Tuhan. Dicek Rafael, kalau ketemu sama orang, bangun pagi ngapain? Kalau dia jalannya agak lambat karena dia cari Tuhan, nah itu dipilih Rafael. Itu akan membuat hidupmu semakin bahagia. Amin. Bapak Ibu, jujur ya, jujur ya. Siapa yang tadi pagi baca Alkitab, angkat tangan tinggi-tinggi, bersama tinggi. Sekarang siapa yang tadi pagi tidak baca Alkitab, hanya mengandalkan kebaktian hari ini? Angkat tangan tinggi-tinggi. Siapa yang tidak tahu saya ngomong apa? Baca Alkitab. Pastor Iwan ini bertahun-tahun ngajari kita. Baca Alkitab sampai dibuatkan programnya. Programnya selesai, saudara berhenti lagi. Baca Alkitab 2 fase aja sehari. 1 tahun 2 bulan selesai Alkitab. Gitu loh saudara. Setiap tahun dibolak-balik, baca lagi, baca lagi. Saya ini kalau baca Alkitab ketemu lagi hal yang baru. Saudara, nggak bisa. Ya, saya tidak ingin hamba Tuhan khotbah di sini berat rasanya. Ya, mau nyampaikan firman Tuhan berat rasanya. Kenapa? Karena saudara nggak baca Alkitab. Kalau saudara baca Alkitab setiap hari, saudara menolong pendeta yang khotbah di sini. Saudara ngerti maksud saya? Mau sepandai apapun, sehebat apapun, kalau saudara tidak menyiapkan diri untuk firman Tuhan, berat. Ya, aja. Ya, baik. Punya paus kehidupan. Kalau saudara masih nggak tahu caranya, hubungi kami, hamba-hamba Tuhan. Saya ini cuma cinta aja kepada saudara, sayang saja kepada saudara. Ya, tapi ciptakan suasana untuk menjadikan Yesus termanis buat hidup kita. Amin. Nantikan sekali lagi saya ingin berdoa buat saudara. Haleluya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat kepala saudara di hadapan Tuhan. Kau usah melihat kanan kiri kalau ada di antara saudara yang hari ini berkata, Tuhan, firman-Mu hari ini adalah buat kami, buat aku. Tolong aku ya Tuhan, karena aku sadar aku tidak mampu dan tidak sanggup. Bapak, Kau melihat orang-orang yang berkata aku tidak sanggup, tidak mampu. Roh Kudus Kau masuk di dalam hati mereka dan pagi hari. Di dalam nama Yesus, jangan keraskan hatimu ketika dia berkata, aku mau masuk di dalam hatimu. Bukan menjadi seorang tamu yang membuat kamu punya
pengetahuan yang lebih tentang aku, tapi menjadi Tuhan atas hidupmu yang akan memimpin kehidupanmu menuju kepada kekekalan yang ada. Karena open your heart, you say, Lord, come to my heart. Aku mau terima Kau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan hubungi kami, hamba-hamba Tuhan di tempat ini, untuk follow up kehidupan saudara. Bagi kau yang sudah mulai undur dari Tuhan, tak pernah lagi baca Alkitab, apalagi berdoa yang secara khusus, buat ada pause dalam hidupmu. Ada waktu yang berhenti. Tidak hanya dikejar deadline. Memang kita harus bergerak cepat di negeri yang luar biasa ini, tetapi ada bagian-bagian di mana kau bisa merefleksikan hubunganmu dengan Tuhan sebagai seorang anak Tuhan. Apakah kau lupakan Dia? Apakah kau melupakan akan kasih-Nya? Apakah kau sudah mulai tidak punya fellowship lagi dengan Tuhan? Dalam nama Yesus, kalau ada di antara saudara yang mengalami hal ini, buka hati Tuhan, Roh Kudus, Engkau jamah setiap hari di tempat ini, supaya mengejar akan kebaikan Tuhan, mengejar akan kemanisan Tuhan. Hamba-Mu berdoa dan hamba-Mu minta komentarkan firman. Terima kasih untuk Pastor Suwardi yang sudah menjadi berkat buat kami sekalian. Terpuji namamu, terpuji namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kita berkata amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk. Haleluya. Sekali lagi terima kasih Pastor Sumardi yang sudah di tengah-tengah kita. Kita bisa makan durian sama-sama di Kalimantan Barat pada musimnya ya. Jadi bolehlah sekali-sekali kita nanti jalan-jalan ke sana sekaligus pelayanan penginjilan di sana ya. Belum pernah kan? Kita sudah punya tempat Pak, Kalimantan Barat Pak. Kita suka penginjilan bersama-sama Pak, tapi di Melbourne, di Melbourne gitu. Kita berdoa ya. Saudara, tahun depan kita juga rindu ya, supaya Tuhan juga membuka kesempatan kita doing mission ke Indonesia, khususnya ke Kalimantan Barat ya. Itu kalau terbang ke Pontianak, kemudian naik apa ke sana? Pakai mobil berapa jam? Enggak, kita kan dulunya di Pontianak Pak. Ya. Dari Pontianak ke tempat kita kira-kira 5-6 jam pakai 5-6 jam ya. pakai mobil. Keren, mantap ya saudara. Itu masuk lagi jalan kaki lagi. Masuk lagi nih. Berapa jam? Tidak jauh lagi. Tidak jauh lagi. Tidak jauh. Sudah bisa pakai mobil sekarang. Waduh. Kalau belum enggak. Kita untuk kalau kita ada yang mau kita kirim ini. Nah, sudah kami sudah sangat diberkati ya. Terima kasih ya Pastor Sumati. Rafael, congratulations. Seluruh Sumat menyampaikan congratulations. Pastornya juga sudah menyelesaikan kuliahnya. Congratulations. Banyak yang lulus. Pastor Nur juga congratulations. Tahun ini banyak yang lulus sekolah ya. Jadi mari kita semangat sama-sama ya. Kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari Sabtu ada acara kebaktian di Penuai di Wolonggong ya. Jadi pagi hari kita ada food bank ministry jam 9 pagi. Sekarang setengah 9 ya Pak ya. Jadi kita berangkat dari sini paling bagus jam 7 saudara ya. Pak Hoke itu ngasih kita barang-barang baru sampai nggak bisa nampung saudara. Jadi 2 mobil sudah penuh dan masih ada barang Pak. Ya, jadi kalau saudara ada mobil yang kosong, bawa sekaligus baru-baru ya. Jadi kita akan bawa berikan ke sana karena kita ini selalu membawa pakaian-pakaian atas pakai, tapi kali ini pakaian baru ya, supaya mereka bisa natalan dengan baju baru ya. Jadi kalau ada mobil lagi satu yang kosong itu lumayan. Jadi karena yang kita taruh barang sudah bosan lihat itu terus saudara ya. Ini kalau nggak selesai kita buang katanya begitu ya. Jadi kalau bisa Bapak Ibu kalau punya waktu jam 9 pagi jam 7 berangkat dari sini bisa ke sana, kemudian jam 1 siang kita akan ibadah di CKI Penuai ya. Saya akan ke Darwin besok malam untuk conference hamba Tuhan, pulang Sabtu pagi. Jadi Sabtu siang saya baru akan sampai ke Wolonggong. Puspa akan melayani retreat, lumayan ya saudara. Dia akan melayani retreat anak-anak sekolah minggu dari
CBI, saudara. Ya. Orang yang setia itu dicari, gitu ya. Bukan apa-apa, jadi berkat. Ya kita doakan Puspa dan satu lagi Villa akan melayani retreat loh saudara, retreat gereja lain. Kalau retreat kita aja dia minta orang lain saudara, retreat gereja lain dia diminta saudara. Ya itu berita yang ada. Kemudian ada berita Natal. Kita Natalannya tanggal 10 Desember. Berapa? Hilang sama sebelahnya tanggal 10. Jam 10. Ya, jadi tanggal 10 jam 10. Ya. Napas itu sudah mendapatkan tempat yang baru di public school di Maskor. Dan Natal kali ini dia yang akan menjadi hostnya. Ya, semalam kita meeting. Dia akan jadi hostnya untuk Natal yang ada. Semua kita ikut ambil bagian lah dalam acara itu ya. Jadi hari itu tanggal 10 itu hari Minggu kita akan ibadah gabungan sama-sama ya jam 10 pagi. Ya beritain dulu, doakan dulu supaya Natal tahun ini boleh menjadi berkat yang besar ya. Sunday School Natalnya tanggal 17, seminggu kemudian Natal tanggal 17. Oke. Pastor Benny akan menikah ya. Sudah tidak ada pengharapan bagi jomblo wanita ya. Dia sudah menemukan pasangan hidupnya. Tanggal 8 November akan kembali ke Indonesia. Untuk pernikahan yang ada kita doakan semoga Tuhan membuka jalan, istrinya langsung dibawa ke sini. Ya, itu ya, bagus ya. Kita bersyukur beberapa sudah keren juga untuk bisa. Tuhan itu baik bagi. Amin. Doa saudara, doa terus, doa. Kita melihat orang-orang yang sudah diberkati Tuhan hari ini. Oke, saya rasa tidak ada yang lain. Kita sudah lebih daripada 1/4 jam. Kita selesai ya, kita buka persembahan di hadapan Tuhan. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kau begitu baik buat kami, buat sidang jemaat-Mu, buat semua kami pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Sebentar kami akan membawa persembahan di hadapan Tuhan. Kami akan selesai dengan ibadah yang itu. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih kepada Tuhan. Bapak buat kami melihat akan setiap kehidupan kami. Kami mau berkata tidak ada kemiskinan di tempat ini. Tuhan akan membuka jalan untuk berkat secara jasmani. Kami bawa persembahan kami dengan rasa syukur di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, semua kita berkata bersama-sama. Amin. Kita berdiri ya sama-sama dan haleluya. Kita mau menyambut doa rekan kita yang baru pertama kali kemari kan? Apakah sudah pernah kemari? Baru pertama kali. Situ tangan yang paling bagus ya. Kalau boleh tahu siapa namanya? Nathan. Oh, alright. Puji Tuhan. Gak usah pulang, tinggal aja di sini nanti. Puji Tuhan ya, kita senang sekali bersama-sama ya. Inilah keluarga jemaat di tempat ini. Terus minta nanti didoakan ya Pak, terus ya supaya Tuhan boleh memberkati. Saya minta nanti Pastor Sumati boleh berdoa buat kita dan sekaligus blessing. Bisa kan? Mari, marilah. Doa berkat. Mari jemaat kasih. Bapa di surga, Engkau Allah kami yang hidup. Tuhan Yesus, Engkau Juru Selamat kami yang kekal untuk selamanya.
Tuhan Yesus, Engkau yang punya gereja, Engkau yang punya jemaat. Kami mohon Engkau yang memberkati jemaat di tempat ini. Kami melihat dan kami akan menyaksikan Tuhan menambah jumlah jemaat di tempat ini. Roh Kudus bekerja, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, sehingga jemaat Tuhan semakin hari semakin bertambah dan terus bertambah, dan gereja ini akan menjadi tempat anak-anak Tuhan bersekutu. Terima kasih Tuhan, segala program gereja yang sudah ditetapkan, mohon Kau campur tangan, semuanya akan berjalan dengan baik. Kami juga bersyukur telah memberikan sebagian dari apa yang kami miliki untuk kemuliaan bagi Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberkati jemaat-Mu, karena dengan diberkati, jemaat-Mu akan tetap memberkati gereja. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Pendeta bersama istri, bersama keluarga, anak-anak, kami serahkan ke dalam tangan. Kami berdoa untuk para majelis, supaya majelis tetap diberikan semangat untuk bersama satu hati berdoa memuliakan Allah. Kami doakan jemaat-Mu di tempat ini, baik kaum bapak, kaum ibu, anak-anak muda, semua akan menjadi saksi-saksi Kristus, membawa jiwa satu demi satu datang kepada Tuhan. Ya Bapa, tataplah mereka dengan wajah-Mu yang penuh dengan kemuliaan. Dalam pekerjaan kesehariannya, walaupun mereka ada di negara lain, tapi disinilah anugerah-Mu ditetapkan bagi mereka. Kami percaya Tuhan menyediakan berkat baginya. Yang belum mendapat pekerjaan tetap, Tuhanlah yang akan memberikan kepadanya, sehingga mereka juga akan berhasil. Mereka yang punya pekerjaan, supaya mereka dapat menjadikan pekerjaan ini kesaksian besar dan dapat membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat kasih karunia. Jemaat, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah Yesus Kristus, dan pemeliharaan Roh Kudus selalu menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Nama Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya.